di musim penghujan ini minimnya sinar matahari teman-teman. Nah, minimnya sinar matahari ini akan berpengaruh kepada kesehatan dan pencernaan si iguana ini teman-teman. Assalamualaikum, welcome to Lovindertia 94. Nah teman-teman, ketemu lagi dengan gua Kang Taufik. Nah teman-teman, di video kali ini gua akan berbagi tips dan trik perawatan iguana di musim hujan. Nah teman-teman, yang kita tahu di Indonesia dari mulai bulan November, Desember sampai Januari itu adalah memasuki musim penghujan. Di musim penghujan ini minimnya sinar matahari teman-teman. Nah, minimnya sinar matahari ini akan berpengaruh kepada kesehatan dan pencernaan si iguana ini teman-teman. Nah, untuk gangguan pada pencernaan itu akan menyebabkan, bahkan lebih parah, itu akan menyebabkan kematian teman-teman. Nah, bagaimana sih cara perawatannya agar si iguana tetap sehat di musim penghujan ini? Nah, langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Nah teman-teman, tips yang pertama itu dalam pemberian pakan. Nah, dalam pemberian pakan kepada si iguana, mungkin bukan di musim penghujan kita memberikan sayuran lebih banyak kepada si iguana ketimbang dengan buah-buahan. Nah, di musim penghujan ini kita balik teman-teman, kita perbanyak buah-buahan ketimbang dengan sayur-sayuran. Kenapa? Karena yang kita tahu, buah-buahan itu sangat banyak manfaatnya dan sangat banyak kandungan air di dalamnya. Nah, untuk buah yang bagus dalam pemberian pakan kepada si iguana ini adalah, yang pertama ada buah pepaya, ya. Yang kedua ada labu teman-teman. Nah, buah pepaya ini sangat berguna dan sangat manfaatnya banyak banget teman-teman. Kenapa? Ya, di dalamnya banyak kandungan air dan bisa membantu melancarkan pencernaan si iguana. Sedangkan labu, dia banyak manfaatnya juga dan banyak multivitaminnya. Jadi bagus ya untuk pemberian pakan kepada si iguana ini di musim penghujan. Jadi di musim penghujan ini kita balik ya teman-teman, dalam pemberian pakan perbanyak buah-buahan ketimbang dengan sayur-sayuran itu teman-teman. Karena si iguana ini ya adalah hewan reptil teman-teman. Jadi mereka adalah hewan berdarah dingin, dimana mereka sangat memerlukan sinar matahari untuk mencerna makanan teman-teman. Jadi kalau misalkan dia kekurangan sinar matahari, itu akan berpengaruh ya kepada kesehatan serta pencernaan si iguana ini teman-teman. Nah, itu teman-teman yang pertama. Untuk tips yang kedua, nah teman-teman, tips yang kedua adalah rubah pola makan. Nah, kenapa harus kita rubah pola makan? Karena kita harus merubah itu biar mereka bisa mencerna makanan teman-teman. Ya, contoh misalkan kita biasa memberikan makan kepada si iguana itu 3-4 kali dalam seminggu, kita rubah menjadi seminggu 2 kali atau 3 hari sekali teman-teman. Ya, itu akan membantu mereka melancarkan pencernaan, karena antara pemasukan makanan dengan pengeluaran yang dikeluarkan oleh si iguana itu melalui pup ya atau buang air, itu harus seimbang teman-teman. Jadi misalkan kalau hari ini dikasih makan, besok dikasih makan, lusanya dikasih makan, atau misalkan dikasih makan tiap hari, itu nggak bagus teman-teman ya di musim penghujan ini. Kenapa? Karena akan berpengaruh kepada pencernaan si iguananya teman-teman.
Nah, misalkan kalau dikasih makan berturut-turut, makanan yang sebelumnya dikonsumsi itu akan membusuk di dalam perutnya dan bisa mengakibatkan hal yang fatal ya teman-teman, yaitu menyebabkan kematian. Jadi teman-teman harus memberikan makan kepada si iguana itu seminggu 2 kali atau 3 hari sekali teman-teman. Jadi yang biasanya pola makannya kita seminggu 3 sampai 4 kali, kita rubah menjadi seminggu 2 kali atau 3 hari sekali teman-teman. Nah itu untuk tips yang kedua, perawatan si iguana ini di musim hujan teman-teman. Nah yang ketiga, untuk tipsnya adalah gunakan lampu pengganti sinar matahari teman-teman. Jadi karena minimnya sinar matahari di bulan November, Desember dan sampai Januari ya, di musim penghujan ini itu berpengaruh kepada kesehatannya teman-teman. Jadi kita harus mengganti ya sinar matahari dengan lampu teman-teman. Nah, biasanya kita gunakan lampu UVB dan UVA teman-teman. Nah itu bagus ya untuk melancarkan pencernaan, membantu ya teman-teman, membantu melancarkan pencernaan si iguana ini. Tapi ingat ya teman-teman, sinar matahari tidak ada tandingannya. Jadi lampu ini hanya sebagai alat atau untuk membantulah si iguana ini dalam melancarkan pencernaan di masa musim penghujan ini teman-teman. Nah teman-teman, untuk pemilihan lampu ya jangan menggunakan lampu yang biasa teman-teman ya. Jadi kita harus memilih lampu yang didesain khusus untuk hewan reptil. Karena kalau misalnya kita menggunakan lampu yang tidak didesain khusus untuk iguana atau reptil, itu tidak ada manfaatnya teman-teman. Jadi dalam penggunaan lampu kita harus menggunakan lampu yang didesain khusus untuk hewan reptil teman-teman. Nah teman-teman, itu adalah sedikit tips dari kita di Lovin Reptil 94 ya, dalam tips perawatan si iguana di musim penghujan ini teman-teman. Nah teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman dan mudah-mudahan hewan reptil iguana teman-teman yang disayanginya mudah-mudahan sehat selalu dan bisa mengembangkan iguana-iguana yang ada di Indonesia ini ya teman-teman. Nah teman-teman, jangan lupa di follow Instagram kita di Lovin Reptil 94 dan jangan lupa di like, di komen dan di subscribe ya teman-teman channel ini agar bisa berkembang dan bisa terus memberikan tips-tips perawatan hewan reptil teman-teman. Terima kasih. Gue yang Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam reptil lovers. Bye.